Tubuh yang mulai menua selalu memberikan sinyal-sinyal yang tak bisa diabaikan. Lutut yang dahulu kokoh, kini terasa gemetar ketika menaiki tangga. Pinggang yang dulu kuat, sekarang lebih mudah pegal bahkan hanya setelah berdiri sebentar di dapur. Apakah ini semua hanya karena usia? Atau sebenarnya tubuh sedang mengajak kita untuk lebih peduli? Bertambahnya usia memang tak terelakkan. Namun bukan berarti kita harus pasrah menerima segala keterbatasan. Di banyak pelosok desa, kita masih bisa melihat para lansia yang tetap bugar, berjalan kaki di pagi hari tanpa bantuan tongkat atau kursi roda. Apa sebenarnya rahasia mereka? Bukan obat mahal atau terapi modern, melainkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan mungkin ada di dapur Anda saat ini juga. Kunyit. Tulis di kolom komentar. Apakah Anda sudah rutin mengonsumsi kunyit dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara Anda mengolahnya? Rimpang berwarna kuning keemasan yang sering kita gunakan sebagai bumbu dapur ini, ternyata menyimpan kekuatan alam yang bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh lansia. 1 sendok kecil kunyit bisa menjadi langkah awal menuju tubuh yang lebih kuat. Dalam pengobatan tradisional Asia seperti Ayurveda, kunyit telah digunakan selama ribuan tahun, bukan hanya untuk memasak tetapi juga untuk menyembuhkan, menguatkan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Ini bukan sekedar mitos, melainkan tentang bagaimana kunyit bekerja dari dalam untuk membantu berbagai fungsi tubuh. Bayangkan seorang kakek berusia 75 tahun yang setiap pagi duduk di serambi rumah, menikmati segelas air kunyit hangat buatan istrinya. Setiap tegukan bukan hanya sebuah tradisi, tetapi bentuk cinta untuk tubuhnya sendiri. Ia memahami bahwa meskipun tubuhnya tidak sekuat dulu, ia masih bisa menjaga apa yang dimilikinya. Di video ini, kita akan menjelajahi 7 fakta mengejutkan tentang kunyit dan manfaatnya bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Fakta-fakta ini dirangkum dari pengetahuan ilmiah, pengalaman nyata, dan kebijaksanaan tradisional yang telah teruji oleh waktu. Perlu diingat bahwa tubuh kita adalah rumah, dan kunyit adalah salah satu bentuk perawatan alami yang bisa kita berikan tanpa perlu renovasi besar-besaran. Cukup dengan satu langkah kecil namun konsisten. Jika langkah kecil itu bisa membuat kita bangun tanpa nyeri lutut, berjalan tanpa rasa lelah, atau tidur nyenyak tanpa keluhan, bukankah itu sudah cukup luar biasa? 1. Kunyit sebagai antiinflamasi alami. Pernahkah Anda merasa sendi-sendi terasa kaku di pagi hari? Lutut yang terasa nyeri saat berjalan? Atau pinggang yang berdenyut ketika bangkit dari duduk? Bagi banyak orang berusia di atas 60 tahun, aktivitas sederhana seperti berjalan ke warung atau duduk lesehan perlahan berubah menjadi tantangan sehari-hari. Sendi, bagian tubuh yang dahulu jarang kita pikirkan, kini menjadi pusat perhatian. Bangun tidur, lutut terasa kaku. Ingin naik motor, pinggang terasa ditusuk. Berjalan sebentar saja, pergelangan kaki mulai protes. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa peradangan, inflamasi, sedang terjadi di dalam tubuh. Disinilah kunyit mulai menunjukkan khasiatnya yang luar biasa. Di dalam kunyit terdapat zat aktif bernama kurkumin, yang bukan sekadar pewarna kuning alami, melainkan senyawa antiinflamasi yang sangat kuat. Dalam bahasa sederhana, kurkumin bertindak seperti pemadam kebakaran kecil yang bertugas memadamkan api peradangan di dalam tubuh. Ketika lutut terasa panas, bengkak, atau nyeri, kemungkinan besar jaringan di dalam sendi sedang mengalami peradangan, dan kurkumin dari kunyit dapat membantu menenangkannya. Berbagai penelitian medis modern telah membuktikan bahwa kurkumin mampu menurunkan kadar senyawa pemicu peradangan dalam tubuh, seperti TNF-alpha dan IL-6. Ada kisah tentang seorang nenek berusia 73 tahun di sebuah desa kecil. Dulu, setiap pagi dia harus meraba-raba pinggiran tempat tidur, perlahan menapakkan kaki karena lututnya selalu nyeri. Namun sejak rutin minum air kunyit hangat yang direbus dengan sedikit jahe dan madu, perlahan ia merasakan perubahan. Bukan kesembuhan total dalam semalam, tetapi tiap pagi terasa lebih mudah, langkahnya lebih ringan. Kini ia bisa kembali menyapu halaman dan menyiram tanaman tanpa harus meringis setiap kali membungkuk. Kunyit bekerja bukan secara instan, tetapi jika dikonsumsi secara rutin, ia seperti sahabat setia yang menemani tubuh memperbaiki dirinya sendiri, pelan tapi pasti. Yang menarik, kunyit tidak hanya mengurangi rasa sakit di permukaan, tetapi juga membantu merawat bantalan sendi agar tidak cepat aus. Untuk mengonsumsinya, Anda bisa mulai dengan rebusan kunyit segar. Cukup 2 ruas jari dipotong kecil-kecil, direbus dalam 2 gelas air hingga menyusut menjadi 1 gelas.
Bisa ditambahkan sepotong kecil jahe untuk menghangatkan perut dan 1 sendok teh madu agar rasanya lebih bersahabat. Minum selagi hangat, 1 kali sehari sudah cukup. Yang terpenting adalah konsistensi. Dengan begitu, kunyit bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehat yang menjaga sendi tetap kuat, kaki tetap melangkah, dan senyum tetap merekah di wajah. 2 kunyit untuk kesehatan otak dan daya ingat. Di usia lanjut, menjaga kelenturan sendi saja tidak cukup. Pikiran pun perlu dijaga agar tetap tajam, jernih, dan tidak cepat lupa. Pernahkah Anda mengalami lupa menaruh kacamata, padahal baru 5 menit lalu dilepas? Atau berjalan ke dapur untuk mengambil sesuatu, tetapi begitu sampai malah lupa mau mengambil apa? Bagi banyak lansia, kejadian kecil seperti itu bisa menjadi cermin bahwa daya ingat mulai kabur sedikit demi sedikit. Namun, jangan buru-buru menyerah dan berkata, namanya juga sudah tua. Karena ternyata, otak bisa diajak bekerja sama untuk tetap tajam, dan salah satu caranya datang dari dapur juga. Kurkumin dalam kunyit tidak hanya bersifat antiinflamasi, tetapi juga neuroprotektif, artinya memiliki kemampuan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Ibaratnya seperti pelindung genteng di musim hujan, kurkumin membantu agar jaringan otak tidak bocor oleh gangguan yang datang seiring bertambahnya usia. Sebuah penelitian dari UCLA menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kurkumin mengalami peningkatan daya ingat setelah 18 bulan. Bahkan dalam pemindaian otak, terlihat penurunan plak amiloid, salah satu tanda utama penyakit Alzheimer. Bukan berarti kunyit bisa menyembuhkan Alzheimer, tetapi setidaknya memberi peluang untuk memperlambat kemunduran fungsi otak. Dan bukan hanya soal lupa menaruh barang, otak yang sehat juga lebih tenang, tidak gampang cemas, tidak mudah tersinggung, dan bisa tidur lebih nyenyak. Ini terjadi karena kurkumin juga mempengaruhi zat kimia di otak seperti dopamin dan serotonin yang berperan menjaga suasana hati tetap stabil. Bayangkan betapa berharganya hal ini bagi seorang lansia yang tinggal sendiri atau jarang berinteraksi dengan orang lain. Ada kisah dari seorang bapak berusia 68 tahun di pinggiran kota. Dulu beliau sering lupa nama tetangga, bahkan nama cucu sendiri. Namun sejak rutin minum campuran susu hangat dan bubuk kunyit setiap malam sebelum tidur, ia merasa pikirannya lebih ringan. Memang tidak berubah seperti anak muda, tetapi ia merasa lebih sigap, lebih percaya diri saat berbicara, dan tidak lagi semudah itu, tersesat dalam pikirannya sendiri. Di banyak budaya Asia, susu kunyit ini dikenal dengan sebutan golden milk, karena warnanya yang kuning keemasan dan khasiatnya yang luar biasa. Untuk membuatnya, cukup campurkan 1 gelas susu hangat dengan setengah sendok teh bubuk kunyit dan sejumput lada hitam agar kurkumin lebih mudah diserap tubuh. Rasanya lembut, efeknya menenangkan, dan manfaatnya terasa pelan-pelan. Perlu diingat bahwa kunyit bekerja secara perlahan, jadi butuh kesabaran untuk merasakan manfaatnya. Namun, bukankah banyak hal baik di dunia ini datang dari kesabaran? Menanam pohon, membesarkan anak, menunggu panen, semua butuh waktu. Sama seperti itu, menjaga otak dengan kunyit bukan urusan 1 atau 2 malam, tetapi rutinitas harian yang lambat laun akan terasa hasilnya. Pikiran yang jernih bukan hanya soal usia, tetapi bagaimana kita memperlakukan otak kita setiap hari. 3 kunyit untuk kesehatan jantung. Jika otak adalah pusat kendali tubuh, maka jantung adalah mesinnya. Setiap detakan adalah bukti bahwa kita masih hidup, masih diberi waktu, masih bisa tersenyum melihat matahari pagi. Namun seiring usia yang bertambah, jantung juga ikut bekerja lebih keras. Di banyak kasus, jantung mulai kehilangan ritmenya. Tak sedikit lansia yang pernah merasakan dadanya tiba-tiba berdebar tanpa sebab, atau saat naik tangga napas tersengal lebih cepat dari biasanya. Bahkan kadang hanya berjalan dari kamar ke dapur pun terasa seperti maraton. Disinilah pentingnya menjaga jantung tetap sehat. Dan kunyit ternyata punya andil besar dalam membantu jantung bekerja lebih baik. Kurkumin memiliki efek besar terhadap sistem kardiovaskular, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah sambil tetap menjaga kadar kolesterol baik, HDL. Kolesterol jahat yang menumpuk adalah salah satu penyebab utama pembuluh darah menjadi sempit, yang akhirnya membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kurkumin juga bersifat antioksidan, mampu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air di taman. Kalau selangnya bersih dan lentur, air mengalir lancar. Tapi kalau dinding dalamnya mulai berkerak dan menyempit,
alirannya jadi lambat dan mesin pompa bisa rusak. Nah, jantung kita pun seperti itu. Dan kunyit membantu menjaga selang-selang dalam tubuh tetap bersih dan lentur. Ada cerita dari seorang pensiunan guru berusia 70 tahun yang dulu punya riwayat tekanan darah tinggi. Ia menghindari garam, mulai rajin jalan pagi, dan rutin minum rebusan kunyit 2 kali seminggu. Yang ia rasakan bukan hanya tekanan darah lebih stabil, tetapi juga tubuh yang tidak mudah lelah dan pikiran yang lebih tenang. Detak jantungnya tidak lagi seperti genderang, tapi kembali teratur seperti lagu tenang di sore hari. Sebuah penelitian dari India bahkan menyebutkan bahwa konsumsi kurkumin secara teratur mampu meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan tipis yang melapisi pembuluh darah. Fungsi endotel yang baik penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal dan mencegah terjadinya pembekuan darah yang bisa memicu stroke atau serangan jantung. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur Anda sendiri. Untuk mengonsumsinya, Anda bisa membuat 1 gelas kecil air kunyit hangat tiap pagi. Caranya, 1 ruas kunyit segar diparut, dicampur air hangat, lalu disaring dan ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Rasanya segar, aromanya khas, dan efeknya bisa membantu menjaga aliran darah tetap lancar sepanjang hari. Perlu dicatat bahwa kunyit bukan pengganti obat-obatan dari dokter, apalagi jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit jantung serius. Namun, kunyit bisa menjadi pendamping yang membantu tubuh lebih siap, lebih kuat, dan lebih tangguh menghadapi hari-hari ke depan. 4 kunyit untuk kesehatan pencernaan. Dalam tubuh manusia, ada satu bagian yang sering dianggap remeh padahal pengaruhnya sangat besar terhadap kenyamanan hidup sehari-hari, pencernaan. Terutama di usia senja, banyak yang mulai akrab dengan keluhan seperti perut kembung, susah buang air besar, mual ringan, atau rasa tak nyaman di bagian lambung saat malam hari. Kondisi seperti ini perlahan bisa mengganggu tidur, nafsu makan, bahkan membuat tubuh terasa lemah sepanjang hari. Yang menarik, banyak dari keluhan ini tidak selalu membutuhkan obat kimia keras, melainkan cukup dengan mengembalikan keseimbangan tubuh melalui bantuan bahan alami. Kunyit memiliki khasiat luar biasa dalam menenangkan sistem pencernaan. Tidak hanya karena rasa hangatnya, tetapi juga karena kandungan kurkumin yang mampu merangsang produksi empedu di kantong empedu. Fungsi empedu sangat penting dalam proses pencernaan, terutama dalam membantu memecah lemak dan menyerap vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Ketika tubuh mendapatkan dorongan produksi empedu yang cukup, proses pencernaan berjalan lebih mulus. Perut tidak lagi terasa penuh seperti balon, tidak lagi begah walau hanya makan sedikit, dan tidak ada lagi keluhan buang angin terus-menerus atau sendawa yang tidak tuntas. Di desa-desa, saat ada lansia yang mengeluh mual atau perut masuk angin, keluarga biasanya tidak buru-buru membawa ke puskesmas. Mereka lebih dulu merebus potongan kunyit dengan daun salam dan sedikit garam. Air rebusan itu diberikan hangat-hangat, dan seringkali hanya dalam 1-2 jam, si lansia sudah merasa jauh lebih lega. Penelitian modern pun mendukung hal ini. Kurkumin terbukti mampu menurunkan keasaman lambung, menenangkan iritasi di dinding lambung, dan membantu memperbaiki mikroflora usus yang sering terganggu pada lansia. Bahkan dalam beberapa jurnal medis, kunyit disebut sebagai terapi tambahan untuk penderita dispepsia, gangguan pencernaan yang membuat perut terasa tidak nyaman, cepat kenyang, dan mual. Lebih dari itu, kunyit juga membantu memperbaiki ritme gerak usus. Di usia tua, banyak yang mengalami penurunan gerak peristaltik, yaitu gerakan alami usus yang mendorong makanan menuju pembuangan. Kalau ritmenya melambat, feses jadi lebih lama menumpuk dan akhirnya menyebabkan sembelit. Kunyit bisa membantu melancarkan gerakan tersebut tanpa efek samping seperti obat pencahar yang bisa membuat perut mulas atau tubuh lemas. Cara konsumsinya pun sangat mudah dan bisa dibuat di rumah. Coba campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit dengan air hangat dan setetes air jeruk nipis. Minum di pagi hari sebelum makan. Rasanya memang sedikit pahit, tetapi efek hangatnya di perut akan terasa hanya dalam beberapa menit. Bagi yang tidak suka rasa pahit, bisa ditambahkan 1 sendok teh madu murni agar lebih bersahabat di lidah. Yang tak kalah penting, kunyit juga membantu menjaga flora baik di usus tetap seimbang. Di balik sistem pencernaan yang sehat, ada triliunan bakteri baik yang bekerja tanpa henti membantu tubuh menyerap gizi dan melawan bakteri jahat. Kurkumin dikenal sebagai zat yang tidak hanya bersifat antibakteri, tetapi juga prebiotik, yang berarti memberi makan bakteri baik agar tetap hidup dan aktif. Dengan begitu, konsumsi kunyit secara rutin tidak hanya membuat perut terasa nyaman, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. 5 kunyit untuk memperkuat sistem imun.
Satu hal yang semakin terasa ketika usia bertambah adalah bagaimana tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dulu waktu muda, kehujanan sebentar tidak masalah. Sekarang, baru duduk di dekat kipas angin saja, tenggorokan bisa mulai gatal. Dulu luka lecet cepat kering. Sekarang goresan kecil pun butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Ini bukan karena tubuh melemah sepenuhnya, tetapi karena sistem imun kita, benteng alami tubuh, perlahan kehilangan ketajamannya. Seperti pagar rumah yang mulai keropos dimakan waktu, pertahanan tubuh lansia pun perlu diperkuat kembali. Kunyit adalah salah satu tukang bangunan alami yang bisa membantu memperbaiki pagar tersebut. Kurkumin yang terkandung dalam kunyit terbukti mampu menstimulasi sel-sel imun dalam tubuh, mulai dari makrofag, sel pembunuh alami, hingga limfosit yang bertugas mengenali musuh, seperti virus dan bakteri. Dengan kata lain, kunyit membantu tubuh tetap siaga, bukan tegang tetapi tanggap, siap melindungi dari serangan penyakit ringan maupun berat. Dan lebih dari sekadar pencegahan, kunyit juga membantu mempercepat proses penyembuhan. Misalnya saat flu menyerang, tubuh yang rutin mendapat asupan kurkumin cenderung lebih cepat pulih. Ini karena kurkumin membantu mengurangi peradangan berlebihan yang justru memperparah kondisi. Jadi saat tubuh melawan penyakit, kunyit membantu memastikan perangnya tetap terkontrol, tidak kebablasan, tidak berlebihan. Di negara seperti Jepang dan India, lansia yang rutin mengonsumsi minuman berbahan dasar kunyit diketahui memiliki risiko infeksi yang lebih rendah. Mereka tidak perlu mengonsumsi antibiotik terlalu sering. Bahkan dalam beberapa praktik pengobatan timur, kunyit digunakan untuk memperkuat tubuh sebelum musim dingin datang. Di Indonesia sendiri, hal ini sebetulnya sudah dilakukan sejak dulu, hanya saja kini mulai dilupakan. Ingat jamu kunyit asam? Minuman ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh. Kombinasi kunyit dan asam jawa membuat tubuh terasa ringan, tidak gampang pegal, dan jarang sakit. Kekuatan imun bukan hanya soal tidak terkena flu. Ini juga menyangkut energi harian, kualitas tidur, hingga suasana hati. Sistem imun yang stabil membuat tubuh terasa lebih bertenaga, tidak gampang capek, dan pikiran lebih tenang. Bahkan orang yang imunitas tubuhnya baik biasanya memiliki kulit yang lebih bersih karena peradangan di dalam tubuh tidak mengendap di permukaan. Banyak lansia yang merasa mudah lelah padahal tidak melakukan banyak aktivitas. Bisa jadi karena sistem imun mereka terus-menerus bekerja tanpa bantuan. Ibarat petugas jaga malam yang tidak pernah diganti shift, lama-lama tubuh akan kelelahan. Kunyit hadir bukan untuk menggantikan peran sistem imun, melainkan memberi dukungan, menyediakan bekal energi, agar para sel pelindung tubuh tidak bekerja sendirian. Untuk konsumsi harian, Anda bisa mencampurkan bubuk kunyit ke dalam sup hangat, teh herbal, atau bahkan dibikin wedang kunyit. Coba kombinasikan dengan bahan lain seperti serai, kayu manis, dan cengkeh untuk efek yang lebih maksimal. Minuman ini tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga mengaktifkan pertahanan dari dalam secara lembut namun konsisten. Yang perlu diingat, daya tahan tubuh tidak bisa dibentuk dalam semalam. Ia butuh pola kebiasaan dan asupan yang konsisten. Sama seperti membangun rumah, satu bata tak cukup. Tapi jika setiap hari ditambah satu bata lagi, lambat laun terbentuk bangunan yang kuat dan tahan segala cuaca. 6. Kunyit untuk mengontrol gula darah. Banyak orang merasa sehat selama tidak merasa pusing, tidak demam, atau tidak muntah. Tapi ada satu penyakit yang sering datang tanpa gejala, diam-diam merusak dari dalam, dan baru ketahuan ketika sudah terlanjur menimbulkan komplikasi, diabetes. Tak sedikit lansia yang mendadak harus minum obat setiap hari hanya karena gula darah mereka naik tanpa pernah disadari sebelumnya. Tubuh manusia memang hebat dalam menyembunyikan krisis, tapi begitu kadar gula darah tidak lagi stabil, pelan-pelan semua bagian tubuh akan terdampak, dari kepala, mata, jantung, ginjal, hingga kaki. Disinilah kita perlu lebih cermat menjaga keseimbangan, bukan hanya lewat obat tetapi lewat gaya hidup dan asupan harian yang lebih ramah metabolisme. Kunyit sekali lagi hadir sebagai pendamping setia dalam proses menyeimbangkan tubuh. Dalam beberapa penelitian, kurkumin terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang bertugas membantu gula darah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Tanpa sensitivitas insulin yang baik, gula akan menumpuk dalam darah, menyebabkan kelelahan, rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, dan akhirnya kerusakan organ. Bahkan dalam studi klinis terhadap pasien pradiabetes,
Konsumsi kurkumin secara rutin selama beberapa minggu menurunkan risiko menjadi diabetes tipe 2 secara signifikan. Ini bukan lagi sekadar ramuan nenek moyang, tetapi sudah masuk jurnal-jurnal kedokteran sebagai potensi terapi tambahan yang murah, aman, dan bisa dilakukan dari rumah. Ada cerita nyata dari seorang lansia di Jawa Tengah. Beliau tidak pernah merasa sakit, tetapi saat cek darah di posyandu, kadar gulanya mencapai angka 210 mg/dl. Dokter tentu saja memberinya obat, tetapi selain itu, beliau juga mulai mengonsumsi air kunyit 2 kali seminggu. 2 bulan kemudian, hasil cek ulang menunjukkan angka telah turun ke kisaran 160 mg/dl. Belum sempurna, tetapi menunjukkan perbaikan yang jelas. Selain meningkatkan kerja insulin, kurkumin juga menghambat enzim tertentu yang memecah karbohidrat menjadi gula. Artinya, lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan. Ini sangat penting bagi lansia yang suka makan nasi, mie, atau makanan manis. Kunyit menjadi rem alami bagi lonjakan tersebut. Seperti pengereman lembut yang menjaga mobil tetap melaju stabil tanpa tiba-tiba ngegas. Tentu saja, kunyit bukan izin untuk makan sembarangan. Ia bekerja optimal bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang. Perbanyak sayur, kurangi gula tambahan, dan perhatikan porsi karbohidrat. Kunyit memperkuat efek baik dari pilihan sehat, bukan membatalkan efek buruk dari kebiasaan lama. Untuk cara konsumsinya, coba rebus 2 ruas kunyit segar yang sudah dikupas. Tambahkan sepotong kecil kayu manis dan rebus dalam 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Kayu manis juga dikenal membantu mengatur gula darah, dan keduanya saling melengkapi. Minum 2-3 kali seminggu, idealnya di pagi hari sebelum sarapan. Efeknya tidak membuat lemas, bahkan justru membantu menjaga energi sepanjang hari. Cara kerja kunyit berbeda dengan obat yang langsung menurunkan gula darah dan kadang membuat tubuh gemetar atau pusing. Kunyit bekerja pelan tetapi mendalam, memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan dan memperbaiki ritmenya sendiri. Gula darah yang stabil juga berarti aliran darah ke kaki tetap lancar, saraf tidak cepat rusak, penglihatan lebih terjaga, dan luka kecil tidak membesar menjadi borok. Semua sistem dalam tubuh saling terhubung. Maka ketika kunyit membantu satu sistem, ia sejatinya sedang menopang banyak bagian tubuh sekaligus. Apakah semua lansia perlu khawatir soal gula darah? Jawabannya bukan soal khawatir, tetapi sadar. Menjaga kadar gula dalam batas aman bukan hanya soal menghindari diabetes, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup. Kita ingin tetap bisa makan dengan tenang, tidur dengan nyaman, dan menikmati hari-hari tua tanpa rasa khawatir yang terus membayangi. 7. Kunyit untuk metabolisme dan berat badan. Berbicara tentang kualitas hidup, ada satu hal lagi yang sering dikeluhkan lansia dan sering dianggap tidak ada solusinya. Masalah berat badan dan metabolisme lambat. Tubuh cepat gemuk tapi susah turun. Lemak di perut menumpuk walau porsi makan sudah dikurangi. Banyak lansia merasa bingung. Makan tidak banyak, tetapi berat badan sulit turun atau malah naik tanpa alasan yang jelas. Aktivitas sudah berkurang, tetapi timbangan tetap bergerak ke arah kanan. Dan ketika berat badan terus bertambah di usia lanjut, itu bukan sekadar masalah penampilan. Kelebihan berat badan bisa memicu tekanan darah naik, kolesterol ikut melonjak, dan lutut makin sering mengeluh karena beban yang ditanggung semakin berat. Yang sering dilupakan adalah bahwa metabolisme tubuh lansia memang melambat secara alami. Mesin pembakar kalori yang dulu aktif kini kerjanya pelan, lemak lebih mudah menumpuk, dan tubuh jadi lebih hemat energi meski kita tidak minta. Tapi bukan berarti ini tidak bisa diatasi, karena dengan bantuan bahan alami yang tepat, kita bisa menstimulasi metabolisme agar tidak tidur sepenuhnya. Kurkumin dalam kunyit telah terbukti dalam berbagai studi dapat membantu mengaktifkan proses termogenesis, yaitu proses alami tubuh dalam membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dalam kondisi metabolisme yang lebih aktif, tubuh lebih efisien dalam menggunakan energi, membakar lemak, dan mencegah penumpukan di bagian tubuh yang sering jadi masalah seperti perut, lengan atas, dan paha. Tidak hanya itu, kunyit juga diketahui dapat menghambat pertumbuhan jaringan lemak baru. Ia bekerja dengan mempengaruhi gen dan protein yang terlibat dalam proses pembentukan sel lemak. Artinya, kunyit tidak hanya membantu membakar yang sudah ada, tetapi juga menahan pembentukan lemak baru di dalam tubuh. Ada banyak lansia yang akhirnya pasrah dengan berat badannya. Ya udahlah, yang penting sehat, kata mereka. Tapi kenyataannya, berat badan yang tidak terkontrol bisa menjadi sumber penyakit lain yang justru membuat hidup menjadi tidak nyaman. Sesak napas,
nyeri lutut, kelelahan, bahkan gangguan tidur. Menjaga berat badan yang ideal bukan soal estetika, tetapi soal fungsi dan kualitas hidup. Disinilah kunyit bisa diandalkan sebagai pendorong alami. Bukan untuk menurunkan berat badan secara ekstrim, tetapi untuk mempercepat proses alami tubuh dalam membakar kalori. Dan ketika ini disertai dengan langkah kecil seperti jalan kaki ringan, tidur cukup, dan makan teratur, hasilnya akan jauh lebih terasa. Anda bisa mencoba membuat tonikum pembakar lemak dari kunyit. Campurkan bubuk kunyit, air perasan lemon, madu murni, dan sejumput kayu manis ke dalam air hangat. Minum 30 menit sebelum makan pagi. Kombinasi ini bisa membantu menekan rasa lapar berlebih sekaligus meningkatkan aktivitas metabolisme tubuh. Selain itu, kunyit juga membantu mengurangi stres oksidatif, yaitu kondisi ketika tubuh dipenuhi radikal bebas yang memperlambat proses metabolisme. Dengan begitu, tubuh bisa kembali bekerja dengan ritme yang lebih sehat. Bila dikonsumsi rutin, kunyit tak hanya membuat badan terasa lebih ringan, tetapi juga meningkatkan energi harian secara alami. Ada juga satu manfaat kecil tapi penting. Kunyit bisa membantu mengurangi retensi air, yaitu kondisi di mana tubuh menyimpan terlalu banyak cairan dan menyebabkan perut membuncit atau kaki tampak membesar. Ini bukan lemak, tetapi cairan yang tertahan. Kurkumin membantu memperlancar sirkulasi dan pengeluaran cairan berlebih secara alami, tanpa membuat tubuh lemas seperti obat peluruh air kimia. Namun perlu diingat, kunyit bukan pelangsing instan. Ia bekerja perlahan tetapi penuh dampak, seperti teman lama yang setia mendampingi. Jika dikombinasikan dengan tekad dan kebiasaan sehat lainnya, hasilnya akan dirasakan bukan hanya di angka timbangan, tetapi juga di stamina harian dan kenyamanan bergerak. Tidur nyenyak dengan bantuan kunyit. Setelah tubuh terasa ringan, pikiran tenang, dan daya tahan terjaga, ada satu lagi manfaat kunyit yang sering luput dari perhatian padahal diam-diam bisa memperbaiki kualitas hidup, membantu tidur nyenyak. Malam yang dulu terasa tenang kini menjadi penuh gelisah bagi banyak lansia. Jam 2 pagi terbangun, lalu sulit memejamkan mata kembali. Pagi datang dengan kepala berat dan tubuh lelah, meski tidak banyak aktivitas di hari sebelumnya. Banyak yang mengira ini adalah bagian wajar dari proses menua, tetapi tidur adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan, berapapun usianya. Tidur yang cukup bukan hanya soal memejamkan mata, tetapi memberi waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri, memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat sistem imun. Dan ketika kualitas tidur terganggu, efeknya akan terasa di sepanjang hari, dari mudah lelah, gampang tersinggung, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Disinilah kunyit kembali menunjukkan kemampuannya yang lembut namun berdampak besar. Kurkumin dalam kunyit terbukti memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Ia membantu mengatur hormon kortisol, yaitu hormon stres yang seringkali melonjak di malam hari dan menyebabkan otak tetap aktif walau tubuh sudah berbaring. Dengan kadar kortisol yang lebih stabil, otak bisa diajak beristirahat secara alami, tanpa perlu bantuan obat tidur yang seringkali menimbulkan efek samping di usia lanjut. Tidak hanya itu, kurkumin juga berperan dalam meningkatkan kadar serotonin dan melatonin, dua zat kimia alami dalam otak yang sangat berperan dalam menciptakan suasana hati yang tenang dan memicu rasa kantuk alami. Serotonin membuat pikiran lebih damai, sedangkan melatonin mengatur siklus tidur agar tetap konsisten. Dengan dukungan kunyit, tubuh bisa masuk ke fase tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Di beberapa negara, khususnya India dan Nepal, lansia terbiasa mengonsumsi susu kunyit hangat sebelum tidur. Ini bukan sekadar ritual, melainkan kebiasaan turun-temurun yang sudah terbukti manfaatnya. Hangatnya susu membuat perut tenang, kunyit menenangkan pikiran, dan keduanya bekerja sama membantu tubuh masuk ke mode istirahat. Untuk membuatnya, panaskan segelas susu, bisa susu sapi atau susu nabati, masukkan setengah sendok teh bubuk kunyit, sedikit bubuk kayu manis, dan bila perlu tambahkan madu alami. Aduk perlahan, dan minum hangat 1 jam sebelum tidur. Rasanya nyaman, tubuh terasa hangat, dan kepala lebih ringan saat berbaring. Tentu saja kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh kunyit, tetapi kunyit bisa menjadi bagian dari solusi yang lebih luas. Menjaga cahaya kamar agar tidak terlalu terang, mematikan televisi 1 jam sebelum tidur, menghindari makanan berat di malam hari, hingga menenangkan diri dengan mendengarkan suara alam atau berdoa sebelum tidur. Semua itu, ditambah dengan asupan alami seperti kunyit, menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur yang berkualitas. Dan ketika tidur kembali menjadi nikmat yang bisa dinikmati setiap malam, tubuh akan bangun dengan segar,
pikiran lebih jernih, dan hati lebih ringan. Tak ada lagi bangun pagi dengan rasa lelah, tak ada lagi siang yang diselimuti kantuk, dan tak ada lagi malam yang ditakuti karena sulit terlelap. Dengan begitu, lengkaplah sudah perjalanan kita hari ini, mulai dari sendi yang lebih lentur, otak yang lebih tajam, jantung yang lebih kuat, pencernaan yang tenang, imun yang siaga, gula darah yang terkendali, berat badan yang seimbang, hingga tidur yang kembali nyenyak. Semua dimulai dari satu bahan sederhana, kunyit. Si rimpang kuning yang dulu hanya dianggap bumbu dapur ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang luar biasa bagi tubuh lansia. Bukan untuk membuat muda kembali, tetapi untuk membuat tua menjadi lebih nyaman dan bermartabat. Karena sejatinya, menjadi tua bukan soal melemah, tetapi tentang menemukan kembali cara hidup yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih alami. Dan kunyit, dengan segala kesederhanaannya, bisa menjadi bagian dari kebijaksanaan hidup itu. Kita sudah menyusuri begitu banyak manfaat dari kunyit, bukan dalam bentuk klaim kosong, melainkan lewat bukti, cerita nyata, dan ilmu pengetahuan yang saling bertautan. Mulai dari bagaimana ia meredakan nyeri di lutut, menjaga kejernihan ingatan, menguatkan jantung, menenangkan pencernaan, memperkuat imun, menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan, hingga akhirnya mengembalikan kenikmatan tidur di malam hari. Dan semua itu tidak datang dari tempat yang jauh, tidak butuh biaya mahal, tidak harus menunggu antrian rumah sakit atau resep khusus. Cukup dari dapur sendiri, dari sepotong rimpang sederhana yang selama ini mungkin kita abaikan. Banyak orang mencari obat mujarab di luar sana, tetapi kadang yang paling kita butuhkan justru yang paling dekat. Bukan berarti kunyit bisa menggantikan semua pengobatan medis. Bukan itu pesannya. Tapi kunyit bisa menjadi bagian dari kebiasaan baik yang menyatu dalam keseharian. Sebagai pengingat bahwa kita bisa membantu tubuh kita sendiri untuk sembuh, untuk pulih, dan untuk tetap kuat meski usia terus bertambah. Mungkin benar, tidak ada yang bisa menghentikan waktu, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar waktu yang tersisa tetap berkualitas. Agar kita bisa tetap menapak lantai setiap pagi dengan ringan, menyeduh teh sore dengan perasaan damai, dan duduk bersama cucu bercerita panjang tanpa harus terganggu rasa nyeri atau lelah yang menyesakan. Dan kalau semua itu bisa dicapai dengan satu langkah kecil, segelas air kunyit hangat di pagi hari atau sesendok bubuk kunyit dalam masakan harian, mengapa tidak dimulai dari hari ini? Tubuh ini mungkin tak lagi sekuat dulu, tetapi ia belum menyerah. Ia hanya menunggu diajak berdamai, dirawat bukan diabaikan, diperhatikan bukan dilupakan. Dan kunyit bisa menjadi simbol kecil dari kepedulian itu. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda menggunakan kunyit di kolom komentar, dan pastikan Anda subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.